Oke, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bongkar sejarah rahasia intelijen Amerika. Perjalanannya ini panjang banget loh. Bukan dimulai dari agensi-agensi super canggih yang kita kenal sekarang, tapi justru dari salah satu bapak pendiri Amerika sendiri. Dan terus berlanjut sampai ke era modern yang ya jauh lebih rumit. Ironis banget kan, sosok yang paling dikenal jujur di Amerika, George Washington, ternyata dia juga spy master atau kepala mata-mata pertama negara itu. Dan bisa dibilang salah satu yang paling jago. Kutipan dari dia ini nunjukin satu hal yang krusial. Dari hari pertama, rahasia itu kunci dari segalanya. Keberhasilan itu ya bergantung pada kerahasiaan. Dan buat Washington, tipu muslihat itu bukan sekedar taktik sampingan. Wah, bukan. Itu fondasi kemenangannya. Coba bayangin, dia bohong soal jumlah amunisi. Pakai agen ganda buat kelabuin komandan musuh, sampai bikin kampanye penipuan besar-besaran. Dia tuh jagonya perang psikologis, selalu satu langkah di depan lawannya. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari sang spy master pertama, lalu lihat gimana di agensi lahir, terus masuk ke era pembongkaran rahasia besar-besaran, lanjut ke jenis perang yang baru, dan diakhiri dengan dilema klasik, rahasia versus misteri. Oke, kita mulai dari babak pertama. Jadi, di zaman dulu itu, nggak ada yang namanya petugas intelijen profesional. Komandan perang ya kayak Washington ini harus jadi segalanya, termasuk jadi mata dan telinga pasukannya. Jauh banget kan bedanya sama sekarang yang ada badan intelijen raksasa? Dulu tuh semuanya serba dadakan, cuma buat kebutuhan perang aja, dan diurus langsung sama komandan di lapangan. Nah dari sinilah semuanya bermula, dan nanti kita akan lihat perubahannya yang luar biasa. Oke, sekarang kita lompat maju ke era setelah Perang Dunia Kedua. Di sini muncul ancaman baru yang masif, Uni Soviet. Dan ancaman inilah yang untuk pertama kalinya dalam sejarah mendorong Amerika buat bikin badan intelijen yang permanen dan terpusat. Nah, ini pertanyaan besarnya. Kenapa tiba-tiba Amerika butuh badan mata-mata permanen? Apa sih yang bikin semuanya berubah begitu drastis sampai mereka merasa oke kita butuh CIA? Perbedaannya kelihatan jelas di sini. Ada OSS yang sifatnya sementara, cuma buat Perang Dunia Kedua. Begitu perang selesai, ya bubar. Nah, CIA ini beda total. Dia didesain sebagai agensi sipil yang permanen, senjata rahasia buat pertarungan jangka panjang melawan Soviet di era Perang Dingin. Dan karena ada yang namanya konsensus Perang Dingin ini, semacam kesepakatan nggak tertulis gitu loh, bahwa pokoknya ancaman Soviet itu harus dilawan dengan cara apapun. Nah, ini ngasih CIA kebebasan yang luar biasa besar. Mereka jadi punya kekuatan gede banyak dan seringkali beroperasi tanpa ada yang ngawasin. Tapi, semua itu akhirnya runtuh juga. Masuk tahun 70-an, situasinya berubah total. Ada perang Vietnam, ada skandal Watergate, publik Amerika pun mulai berani. Mereka mulai mempertanyakan apa aja sih yang sebenarnya dilakukan pemerintah mereka secara diam-diam. Dan kata-kata dari Senator Frank Church ini benar-benar menangkap ketakutan masyarakat saat itu. Intinya dia bilang, hey, kita punya teknologi yang bisa menciptakan tirani total di Amerika. Dan kita harus pastikan badan-badan ini bekerja sesuai aturan. Dia khawatir komunitas intelijen ini udah jadi kayak gajah liar yang nggak bisa dikendalikan. Dan apa yang dibongkar? Wah, ini benar-benar gila. Bukan cuma mata-matai negara lain, tapi juga ada rencana pembunuhan pemimpin asing, memata-matai warga Amerika sendiri, eksperimen obat-obatan ke orang yang nggak tahu apa-apa, bahkan FBI ikut melecehkan tokoh hak sipil kayak Martin Luther King Jr. Dan ini semua terjadi selama puluhan tahun di bawah radar. Nah, dari skandal-skandal inilah lahir sebuah perubahan besar. Untuk pertama kalinya, Kongres membentuk Badan Pengawas Permanen buat komunitas intelijen. Pesannya jelas banget, nggak peduli seberapa rahasia pun kamu tetap harus tunduk pada hukum. Oke, sekarang kita maju lagi ke pemicu perubahan besar berikutnya. Sebuah peristiwa tunggal yang bakal merombak total seluruh struktur intelijen Amerika. 11 September 2001. Tragedi ini mengungkap satu kegagalan besar. Komunitas intelijen ternyata nggak mampu menyambungkan titik-titik informasi yang sebenarnya mereka punya. Kegagalan inilah yang kemudian memicu reformasi intelijen terbesar sejak tahun 1947. Jadi, solusinya adalah undang-undang baru ini. Intinya, mereka menciptakan satu posisi super penting, Direktur Intelijen Nasional atau DNI. Tujuannya sederhana, tapi susah, menyatukan semua badan intelijen.
Nggak ada lagi tuh tembok pemisah antara CIA yang urus luar negeri dan FBI yang urus dalam negeri. Semuanya harus kerja bareng. 18. Sekarang, ada 18 badan intelijen dan organisasi di bawah koordinasi DNI. Coba Anda bayangin deh betapa susahnya tugas si DNI ini. Mesti nyatuin 18 kerajaan kecil yang masing-masing punya budaya dan tujuannya sendiri, biar bisa kerja bareng. Ini tantangan yang luar biasa besar. Nah, sampailah kita di bagian akhir di sebuah dilema yang jadi jantung dari semua masalah intelijen, yaitu bedanya antara rahasia dan misteri. Gini deh bedanya. Rahasia itu adalah sesuatu yang orang lain tahu, tapi kita nggak. Misalnya desain rudal musuh. Secara teori, ini bisa dicuri, bisa diketahui. Tapi misteri, nah ini beda. Misteri itu sesuatu yang nggak ada seorang pun yang tahu dan mungkin nggak akan pernah bisa diketahui. Contohnya, apa yang ada di kepala seorang pemimpin negara saat krisis nanti. Masalahnya, intelijen itu jagonya mencuri rahasia, tapi mereka seringkali diminta buat mecahin misteri. Yah, mustahil kan? Biar lebih jelas, begini contohnya. Intelijen bisa kasih tahu kita, negara X punya bom nuklir. Oke, itu rahasia yang berhasil diungkap. Tapi, intelijen nggak akan bisa kasih tahu kita dengan pasti kapan mereka akan menekan tombolnya. Nah, itu misteri. Dan inilah kenapa, secanggih apapun teknologinya, yang namanya kegagalan intelijen, itu pasti akan selalu ada. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Di dunia yang penuh dengan misteri yang nggak bisa kita pecahkan ini, gimana caranya kita menyeimbangkan kebutuhan negara akan rahasia dengan prinsip demokrasi yang menuntut keterbukaan? Ini adalah tarik ulur yang sudah ada sejak zaman Washington dan sepertinya akan terus jadi tantangan bagi kita semua di masa depan.